pendukung Anies ngamuk-ngamuk dikarenakan para ulama, diantaranya adalah mantan Ketua PBNU Said Agil Siraj dan MUI, mendukung dilanjutkannya program proyek PIK 2 karena banyak manfaatnya buat masyarakat. Tentu saja hal ini tidak diterima oleh para pendukung Anies Baswedan. Penyelenggara mengundang beliau agar mendapatkan siraman rohani berkaitan dengan polemik PSN-PIK. Monggo. Oke. Ya, silakan tanya. Gus, sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU, sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tertarik dengan PSN. Saya nggak bicara yang proyek PIK-nya, enggak, itu kan bisnis. PSN ini dalam agama menamakan ihya ilmawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kecuali kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Dan kita begitu. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kalau kita bersyukur malah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Kiai, ini kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PES itu akan ada masjid, ada taman, ada barangkali ada rumah sakit atau minimal klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Namanya dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Jadi itu nanti akan dikawal sampai akhir ya? Karena kan waktu itu kan pernah kejadian bahwa masyarakat susah untuk masuk ke aksesnya ke PIK. Oh enggak. Jadi begini kawan, PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong, mangkrak gitu loh. Nah, makanya yang dikelola dengan biaya oleh pemerintah, oleh swasta. Berapa biaya? 30 sampai 40 triliun. Dan di situ PSN itu tidak boleh bangun perumahan, nggak boleh. Ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup, mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 515 hektar. Nah itu maslahat apa mudarat? Maslahat kan? Seperti itu. Nah nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini Yai sangat mendukung Yai Said gitu gambarannya ya. PSN PIK ya. Kita berbicara PSN PIK ya. Aduh, MUI Banten, guys, jangan skip, ini penting informasinya. MUI Banten bilang itu dukung PSN PIK 2, guys. Aduh, piye toh? Ini bisa dikatakan ulama su. Biasalah, dia lebih mementingkan dunia yang hanya segelintir fulus. Sedih aku, MUI loh guys, MUI Banten ini bisa-bisanya bilang mendukung PSN PIK 2. Aduh, ulame macam apa nih? Gak ada ulame deh kalau kayak gitu. Tapi yang jelas biasanya nih, saya bangga dengan Ormas Muhammadiyah. Tidak ada yang jadi penjilat pemerintah. Ormas Muhammadiyah itu mandiri, tegas. Dia tidak hidup di Muhammadiyah, tapi dia menghidupkan Muhammadiyah. Tapi ormas yang lain banyak hidup di dalam ormas, tapi tidak menghidupkan ormasnya, tapi malah mengeruk untuk ya lain-lain dah pokoknya. Serah dah, cari keuntungan sendiri. Tapi saya bangga dengan Ormas Muhammadiyah. Tuh contoh Ormas Muhammadiyah mandiri. Jangan jadi penjilat-penjilat ormas itu. Punya bisnis. Berkembang untuk masyarakat. Ya. Semoga Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah jaya. Dan pemimpin-pemimpinnya sehat semuanya, umur panjang. Dan istiqomah demi kebaikan masyarakat Indonesia. Nah, tunggu bentar, kita perjelas dulu nih tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Oke?
Yang saya baca dari website MUI dan juga Wikipedia, tugas dan fungsi MUI itu bukan mengurus proyek atau PSN atau persoalan duniawi. Tugas Majelis Ulama Indonesia itu membimbing, mengayomi, mengarahkan umat Islam ke arah yang semestinya. Jadi saya bingung ketika ada statement dari MUI Banten seperti ini. Kapasitas mereka sebagai apa ya? Ini pertanyaan ya. Ini saya bertanya. Apakah tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia mengalami penambahan? Atau seperti apa? Gitu. Ini pertanyaan ya. Pembangunan PIK 2 sangat penting untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Jadi pembangunan PIK 2 mendapat banyak dukungan nih dari 61 tokoh agama dari Provinsi Banten. Bahkan PIK 2 juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Jadi para tokoh agama ini menilai kalau pembangunan PIK 2 akan sangat bermanfaat untuk masyarakat lokal. Karena PIK 2 yang akan dibangun ini bisa menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Sedangkan dari sisi Bapenda, pemerintah Kabupaten Tangerang menilai kontribusi dari adanya proyek strategis nasional seperti kawasan PIK 2 ini akan berimbas pada penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai sektor. Dan yang pasti bisa menyumbangkan nilai signifikan pada pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tangerang. Di mana kawasan yang saat ini menjadi lokasi PSN PIK 2 sebelumnya merupakan kawasan dengan perputaran ekonomi sangat lemah akan berubah menjadi kawasan dengan perputaran ekonomi cukup besar. Jadi dari sini sudah jelas nih kalau dampak positif PSN PIK 2 bukan hanya soal PAD yang meningkat, tapi juga secara otomatis akan berdampak pada masyarakat luas, seperti adanya lapangan pekerjaan baru. Jadi dengan adanya pembangunan PIK 2 sudah pasti juga sangat bermanfaat nih bagi masyarakat Banten khususnya di Kabupaten Tangerang. Para tokoh dan ulama MUI Banten datang berkunjung ke kawasan PIK 2 dalam rangka melihat langsung proyek PIK 2 dan juga meninjau kawasan proyek strategis nasional yang berada di PIK 2 pada tanggal 12 Januari 2025. Terima kasih atas dukungan para tokoh dan ulama MUI Banten untuk PIK 2. Dan diharapkan PIK 2 menjadi kawasan yang bisa selalu memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Saya Amelia pamit, salam ASG untuk Indonesia. Kelak kalian jangan salahkan rakyat Banten kalau kalian yang hadir di PSN kemarin dianggap pengkhianat oleh rakyat Banten. Untuk Kiai MUI Provinsi Banten yang hadir di PSN, kalian mengajarkan kaidah al-khuruj minal khilafi mustahabun. Tapi kalian mengabaikan rakyat Banten yang kontra terhadap PSN dan PIK 2. Pun kalian mengajarkan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Tapi kalian larut dan terbuai dengan janji aguan bahwa PSN dan PIK 2 akan mensejahterakan rakyat Banten. Kenapa tidak membaca potensi ancaman? Kelak kalian jangan salahkan rakyat Banten kalau kalian yang hadir di PSN kemarin dianggap pengkhianat oleh rakyat Banten. Dan kalian tak perlu berbicara akhlak adab kepada kami, karena saat kalian injakan kaki di PSN, karena ketika kalian bersuara mendukung PIK 2, kalian telah merendahkan diri kalian masing-masing. Kalian membuat kalian itu tidak berharga di mata kami. Jadi stop, jangan berbicara akhlak dan adab kepada kami. Karena sikap kami hanya adalah ekspresi dari kemuakan kami atas sikap kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira guys, alhamdulillah ya. Jadi MUI Banten sebut PIK 2 serap puluhan ribu tenaga kerja. Ini disampaikan langsung oleh Ketua MUI Provinsi Banten, yaitu Pak Albian Kosin Samun. Jadi memang sesuatu yang banyak manfaat, banyak maslahat untuk masyarakat, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi nantinya, itu memang ya harus dilanjutkan dan harus diberikan dukungan. Jangan malah kita sibuk mendukung hal-hal yang membuat kegaduhan seperti Said Gaduh.
yang tidak cocok dengan adanya PSN dan juga PIK 2 seperti itu. Jadi saya pikir kita harus rasional, melihat ke depan dengan husnudzon, dengan positive thinking, berprasangka baik, bukan dengan provokasi, bukan dengan demo-demo, bukan dengan membuat kegaduhan. Oke? PSN itu merampas tanah rakyat, Pak. Itu kan PSN itu tanah negara yang dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka MUI selayaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini nilainya manfaat besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua, lapangan pekerjaan. Ini Banten ini tenaga kerja banyak anggur. Kalau bisa diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang terselamatkan dari angka kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk